Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dan sudah membahas pada poin pertama, mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Maka pada hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, jika diketahui koordinat kartesius x, y, maka kita harus ubah ke dalam koordinat kutub dengan mencari nilai R dan besar sudut alfa. Ibu ingatkan kembali, untuk mencari nilai R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk mencari tangan alfa sama dengan Y dibagi X. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh yang pertama. Diketahui koordinat kartesius 4,4 akar 3. Maka untuk mengubah ke dalam koordinat kutub, kita harus mencari nilai R dan tangan alfa. Nah, diketahui 4 adalah sebagai X dan 4 akar 3 sebagai Y. Maka untuk mencari nilai R adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 dikuadratkan. R sama dengan akar 16 ditambah 48. R sama dengan akar 64, jadi nilai R-nya adalah 8. Selanjutnya mencari tangan alfa sama dengan Y dibagi X. Tangan alfa sama dengan Y-nya adalah 4 akar 3 dan nilai X adalah 4. Tangan alfa sama dengan akar 3. Kita cari inverse dari tangan alfa akar 3, yaitu alfa sama dengan 60 derajat. Jadi dapat disimpulkan, jika koordinat kartesius 4,4 akar 3, maka koordinat kutubnya adalah 8,60 derajat. Selanjutnya, Ibu berikan contoh soal yang kedua. Diketahui koordinat kartesius 4, negatif 4. Maka untuk mengubah ke dalam koordinat kutub, kita harus mencari nilai R dan tangan alfa. Nah, diketahui di sini bahwa 4 adalah sebagai X dan negatif 4 sebagai Y. Maka untuk mencari nilai R adalah akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. R sama dengan akar 32, jadi nilai R-nya adalah 4 akar 2. Selanjutnya, tangan alfa sama dengan Y dibagi X. Nilai Y-nya adalah negatif 4, dan nilai X adalah 4. Tangan alfa sama dengan negatif 1. Nah, kita harus mencari nilai inverse dari negatif 1, yaitu 315 derajat. Jadi dapat disimpulkan koordinat kartesius 4, negatif 4, maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 315 derajat. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal yang ketiga mengenai penerapan koordinat kutub ke koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal, yaitu sebuah kapal pesiar bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Singapura dengan arah 120 derajat dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Setelah 4 jam, hitunglah A.
Jarak kapal pesiar dari pelabuhan Tanjung Priok. B. Jarak kapal pesiar dari arah timur pelabuhan. Dan C. Jarak kapal pesiar dari arah selatan pelabuhan. Untuk menggambarkan atau mengilustrasikan soal cerita tersebut, nah, Ibu mencontohkan gambarnya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu sumbu Y dan sumbu X. Ini adalah arah utara, arah timur, dan arah selatan. Di sini ada titik A sebagai pelabuhan Tanjung Priok. Kapal bergerak ke Singapura dengan arah 120 derajat. Maka di sini B adalah sebagai Singapura. Kita ketahui bahwa besar sudut setengah lingkaran atau besar sudut di kuadran 2 adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 120 derajat adalah 60 derajat. Nah, sisanya adalah di sini adalah 60 derajat. Kita jawab soal yang poin A, yaitu jarak kapal pesiar dan pelabuhan Tanjung Priok. Di sini diketahui kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Maka 1 jamnya adalah 30 km. Setelah 4 jam, maka 30 km dikali 4, yaitu 120 km. Jadi jarak kapal pesiar dari pelabuhan Tanjung Priok adalah 120 km. Selanjutnya, kita jawab poin yang B. Jarak kapal pesiar dari arah timur. Di sini kita menggunakan bantuan sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, di sini kita menggunakan cos sudut BAD sama dengan, nah di sini AD dibagi AB. Sisi samping dibagi sisi miring. Di sini cos 60 derajat sama dengan AD dibagi 120. 120 itu jarak kapal dari Tanjung Priok yang sudah tadi kita cari di poin A. Nah, AD sama dengan 120 kali cos 60 derajat. AD sama dengan 120 dikali nilai cos 60 derajat adalah setengah. AD sama dengan 60 km. Jadi, jarak BC sama dengan AD, yaitu 60 km. Sekarang kita bahas poin yang C, jarak kapal pesiar dari arah selatan. Kita menggunakan bantuan sudut BAD, yaitu sin sudut BAD sama dengan BD dibagi AB. Nah, BD dibagi AB. Garis depan dibagi garis samping. Sin 60 derajat, BD dibagi 120. BD sama dengan 120 dikali sin 60 derajat. BD sama dengan 120 dikali setengah akar 3. BD sama dengan 60 akar 3 km. Jadi jarak kapal pesiar dari arah selatan pelabuhan sama dengan BD sama dengan 60 akar 3 km. Bagaimana adik-adik contoh soal yang ketiga mengenai penerapan koordinat kartesius dan koordinat kutub? Mudah ya. Hari ini Ibu cukupkan sekian. Bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.